Dulu di 90-an itu terjadi pergolakan. Puncaknya di tahun 98 ya, Soeharto dilengsarkan. Dengan lengsernya Soeharto selesai masalah? Tidak. Mereka saat itu berpandangan masalah ini bukan mutlak di Soeharto. Masalahnya adalah sistemnya ini yang bermasalah. Sehingga kalau sekedar menurunkan Soeharto, nanti akan lahir Soeharto berikutnya. Kalau sistemnya masih gini-gini aja. Oleh karena itu, bersepakat mereka melakukan perubahan. Perubahan yang sangat besar. Yang dirubah itu langsung konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu dirubah dengan 4 kali amandemennya. Salah satu amanah dalam amandemen itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu saya masih ingat. Jadi tahun sebelum 2004 itu saya sudah kelas 6 SD dan kelas 2004 itu saya kelas 2 SMP. Saya sudah ngikutin tuh. Jadi saya tuh suka berita-berita politik, hukum dan sebagainya itu mulai SD SMP tuh. Suka aja. Bapak saya dulu memang guru PPKN. Jadi memang ya kalau nonton berita kan gitu, baca koran ya sukanya gitu. Jadi ketertarikan itu ada sejak itu. Kalau dunia kriminal saya tertarik itu mulai SD. Dari mana? Dari majalah, dari buku, bukan, dari komik. Saya tuh pembaca Detektif Conan. Komik yang sampai hari ini nggak selesai-selesai dia. Ada nih pembaca Detektif Conan. Saya belum baca Detektif Conan mulai SD. Isinya itu kan pembunuhan, kasus-kasus macam-macam itu kan. Nah, di situ saya tertarik dunia kriminal. Nah, di era-era itu saya masih ingat di masa-masa 2003, 2004 itu, wah, isu tentang kata otonomi daerah disingkat OTDA itu kayak angin surga gitu. Dihembus-hembuskan, besar-besarkan. Itu seperti apa namanya, ide yang indah sekali lah. Selama ini tertekan daerah, dikuasai oleh pusat, di pusat ada korupsi yang macam-macam itu. Idenya adalah kita bagi ke kuenya tuh kita bagi ke daerah-daerah. Harapannya ini mengurangi juga korupsi. Kira gitu. Tapi ibarat minum obat. Kadang yang kita harapkan tuh kan efek obatnya. Tapi yang muncul malah efek sampingnya. Ada obat tuh yang obat batuk ya. Kita sakit cuma batuk, tapi efek sampingnya itu macam-macam. Ada dehidrasi, apa namanya, diare, muntah-muntah, sakit kepala. Nah ini kan lebih parah dibanding penyakit aslinya kayak gitu. Nah itu terjadi ternyata. Saudara kan mahasiswa hukum tuh sering teriak, kita ganti aturannya, kita buat aturan yang lebih baik. Nah itu ternyata ide itu ketika ditaruh dalam kondisi real, ternyata belum tentu semuanya menghasilkan satu buah yang seperti kita inginkan. Kita mau nanam buah yang manis, yang muncul asam. Nah, itu. Korupsi yang tadinya ada di pusat, yang tadinya tuh dikuasai oleh segelintir orang saja, sekarang selain otonomi daerah, korupsinya juga nyebar. Korupsi daerah. Kita kembangkan desa. Yang baru-baru ini kan, dalam 10 tahun terakhir, desa itu jadi sorotan utama. Ada dana desa, apa-apa. Pokoknya desa digaungkan. Tapi itu melahirkan hal yang buruk juga, ekses juga. Ada setiap yang niat baik itu kadang dia diiringi potensi keburukan. Entah dia nanti lahir wujud atau tidak. Nah, dalam kasus tadi desa,
melahirkan juga korupsi yang dulunya di pusat dari presiden turun 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 sampai perangkat desa juga korupsi. Itu jadi masalah kita. Ketika korupsi itu telah menyebar, menggurita, kalau sering digunakan istilahnya. Dia sistemik. Itu fenomena yang lahir di hadapan kita saat ini. Ada tiga aspek: budaya, ekonomi, dan politik yang kaitannya dengan korupsi. Banyak orang bilang korupsi itu sudah membudaya. Walaupun saya dalam satu kesempatan tuh mendengarkan Pak Mahfud, beliau bilang, saya nggak sepakat tuh kalau dibilang korupsi itu budaya. Karena budaya itu konsepnya adalah baik. Kalau nggak baik itu bukan budaya kayak gitu. Mabok itu bukan budaya kata dia kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu istilahnya dia gunakan istilah ya kebiasaan buruk saja lah gitu. Kebiasaan buruk yang bisa jadi turun temurun. Ya, kita sering menggunakan dibilang korupsi membudaya itu karena dia sudah bisa diwariskan itu lah. Dijadikan macam estafet dari orang berikutnya, lanjut lanjut lanjut. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya akan cerita lagi, lebih tarik ke jauh ke belakang, yaitu kasus dalam era kolonial, yaitu ketika penjajah Belanda. Jadi Indonesia itu pernah dijajah oleh bukan negara. Lebih dari 100 tahun Indonesia itu dijajah oleh sebuah perusahaan, the holding company, perusahaan yang membawahi sekian banyak perusahaan. Isinya itu perusahaan. Perusahaan itu bernama VOC. Ya, POC. C-nya itu company. Ya, itu jadi udah jelas. Company itu perusahaan. Jadi kalau saudara nonton film-film jadul, di era-era itu, sering disebut dasar company, antek-antek company. Itu maksud company itu Belanda itu. Jadi perusahaan Belanda itu, gabungan-gabungan perusahaan Belanda bernama VOC itu dalam beberapa catatan bahkan pernah tercatat sebagai perusahaan paling kaya sepanjang zaman yang pernah tercatat dibanding dengan perusahaannya Microsoft gitu, Bill Gates, perusahaan Microsoft dan sebagainya, macam-macam lah, Tesla dan macam itu. Dulu nilai value-nya VOC itu lebih mahal, saking hebatnya dia. Tapi saudara yang budiman, pernahkah saudara ketahui bahwa ternyata VOC yang begitu kaya dikelola oleh orang-orang Belanda itu bubar. Jadi satu perusahaan yang pernah memerintah sekian luas, walaupun tidak seluruhnya Indonesia, sekian luas wilayah Indonesia, menguasai sekian banyak wilayah itu, bubar, bangkrut. Tersebab apa? Tersebab, silakan buka catatan sejarahnya, tersebab perilaku korupsi. Jadi, kalau orang mau bilang, oh sudah membudaya, ya memang dari zaman penjajahan dulu. Bukan kakek moyang kita, bukan. Pra Belanda itu juga, itu korup yang mengakibatkan POC menderita hutang sekian banyak, bangkrut. Jadi, saudara yang lagi ramai kan, siapa tuh? Oh, saya pengen, cukup saya yang jadi WNI, anak saya jangan, gitu. Jadi WNA aja. Itu yang ramai begitu, ya bahkan bisa jadi nanti ke depannya WNI itu nggak ada. Kenapa? Negaranya bubar. Maka kita jangan mengira Indonesia ini akan bertahan selama-lamanya. Bisa ada, tidak 100%. Saya bukan berarti bilang mau nyuruh Indonesia bubar, bukan. Bilang
tidak menutup kemungkinan kalau negara ini salah urus, lama-lama bubar nih negara. Bisa, bisa. Ya, ini negara ketika salah urus, salah dalam manajemen negara. Negaranya punya potensi. Kita itu kaya dalam ranah potensi, tapi salah urus yang mengakibatkan ya, politik kita itu kacau juga. Ingin memperkaya diri sendiri, memperkaya pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa catatan, eh, kekayaan sekian persen, hanya kecil, kurang dari 100% orang di Indonesia itu menguasai lebih dari 80% kekayaan yang ada di Indonesia. Ya. Para CEO itu yang banyak dalam drama-drama, itu adalah penguasa yang kekayaannya nggak habis-habis kayak itu. Kalau bercandaan kita tuh lihat tuh, orang kaya tuh kayak siapa tuh? Kayak Haritanu Sudibyo itu. Dia nyalek, istrinya nyalek, anak-anaknya nyalek. Ada yang jadi? Nggak ada. Dia keluar uang iklan sekian banyak itu, keluar uang macam-macam itu buat dirinya, anak-anaknya itu. Keluar uang sekian banyak. Ya, yang kita seumur hidup belum tentu bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Angus saja, nggak jadi apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah bangkrut ya? Enggak, tetap senam-senam aja, tetap senyum-senyum aja kan, tetap kaya-kaya aja. Itu bayangkan, saking kayanya tuh begitu. Sekeluarga nyalon legislatif, jadi nggak ada satupun yang jadi, tapi tetap kaya, gitu kan? Itu kekuasaan, kekayaan, ekonomi segelintir orang di negeri ini nguasain sebanyak itu. Masalahnya, perilaku korup ini melanggengkan this, para cukong-cukong kaya itu, para penguasa-penguasa itu, mereka senang-senang aja dengan korupsi itu. Salah satunya apa? Itu melanggengkan kekayaan mereka. Yang sebenarnya kita-kita inilah kerja siang malam, nggak kaya-kaya. Tuh. Itu korupsi ya. Yang dari segi aspek budaya, ekonomi, dan politik. Lebih masalah lagi. Nah, ini yang terjadi itu, saya tidak tahu di kelas ini tuh kondisinya seperti apa. Mayoritasnya setahu saya adalah fresh graduate. Hati-hatilah bagi fresh graduate yang belum nyemplung ke dunia kerja dan sebagainya. Hati-hati, sedang ada pandemi global. Ya, minimal-minimalnya Indonesia lah. Malaysia gitu juga sih. Filipina gitu juga. Di Thailand gitu juga. Minimal dekat-dekat kita tuh. Apa itu? Wabah. Wabah apa? Wabah korupsi. Pak, kok dibilang wabah? Karena ia bisa menular. Orang yang tadinya sehat bisa terinfeksi korupsi. Dia kuliah baik-baik saja, ya kan? Masuk instansi kerja, nah di dalam instansi itu sudah korup. Yang terjadi apa? Dia bisa bertahan dengan sangat susah atau dia kena infeksi juga, dia ketularan, nular tuh. Bahayanya korupsi itu dia sifatnya menular, bisa ngajak-ngajak orang. Dan kadang yang ditular itu seneng aja. Kenapa? Wah, dapat duit banyak, cepat kaya, gitu. Kayaknya saya kalau ada teman pengen jadi dosen itu,
Kayak siapa nih? Teman yang di Prodi itu, Tia sama Reni. Ada kamu, Ren? Ada Reni ada? Ren, ada Ren? Tidur Ren ini. Ada, Ada Pak. Ren? Ada. Pengen jadi dosen nggak, Ren? Ren? Apa itu, Pak? Pengen jadi dosen nggak? Pengen jadi dosen nggak, Ren? Saya pikir lah, Pak. Hah? Gimana? Tidak minat? Masih dipikir. Masih dipikir? Gak usah dipikir, Ren. Gini, saya mau bilang. Jadi kayak pilih dosen. Dosen ini salah satu pekerjaan yang agak jauh dari wabah korupsi. Tapi masalahnya nggak bakal kaya gitu. Jadi dosen tuh nggak bakal kaya kan gitu. Jauh, jauh dari Harisani Subi, Hari Tanu Sudibyo gitu. Contoh, tuh ya pekerjaan yang kita banyak tuh. Tapi apakah ada? Ada. Dosen yang korup ya ada. Nah, itulah. Dan masalahnya kadang korupsi itu dia ngajak-ngajak orang lain. Itu yang bahaya dari kasus korupsi. Dia tuh seperti wabah. Yang repot adalah korupsi ini berkaitan juga dengan pengadaan barang dan jasa. Apa dampaknya? Jalan kita berlubang-lubang banyak itu salah satunya ya karena kasus korupsi. Dana 100 miliar, ya kan, untuk bangun jalan itu. Keuntungan tuh sudah ada di dalam situ. Sudah include keuntungan buat si kontraktor. Tapi apakah begitu? Oh, ternyata tidak. Banyak ditemukan perkara itu dari 100 miliar itu, untuk dapat 100 miliar itu si kontraktor nyuap dulu, nyogok dulu 10 M. Berarti kan dananya sisa berapa? 90. 90 itu kadang di sama kontraktornya dia makelarin, ya turunin aja. Nih ada yang nggak mau ambil nih 80 miliar, ambil kerjain. Diambil 80 miliar. Nah tadi jalan yang harusnya nilainya 100 miliar itu, real sampai lapangannya bisa jadi hanya 60 miliar. Dipotong, potong, 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 potong. Dampaknya kan itu. Dampaknya kepada publik. Yang mengenaskan terakhir adalah vonis para koruptor itu dalam fenomena yang kita lihat ini, dia acap kali rendah. Kemarin tuh kita bercandaan sama beberapa dosen. Jadi ada orang korupsi sekian miliar, ya, sekian miliar, dia masuk penjara. Dia masuk penjara, kena penjara 3 tahun. Nah, keluar dari penjara, kita bercanda itu. Dia itu dengan punya banyak miliaran uang tadi, itu keluar dari penjara. Itu kalau dari sisi ekonomi investasinya, dia cukup merelakan diri untuk dipenjara 3 tahun, tapi dia punya uang yang lebih mencukupi hidupnya dari sejak dia keluar penjara sampai nanti dia mati. Itu lebih banyak dibanding gaji dosen nih bercandaan sama-sama dosen itu. Kita kerja sampai mati nanti sama-sama dia kerja sama mati. Tetap banyak kan duit dia. Dari sudut pandang ekonomi kan. Jadi vonis dia yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kalau dari sudut pandang ekonomi, anggaplah itu adalah modal dia. Gak apa-apa lah, saya sengsara di penjara 3 tahun, tapi setelah itu saya masih punya uang yang banyak untuk sampai akhir hayat. Dari sudut pandang ekonomi ya, saya tidak bicara sudut pandang yang lain. Itu banyak, lebih banyak dibanding yang bisa didapatkan oleh sekian banyak rakyat Indonesia. Itu mengenaskannya hidup kita.
Nah, saya loncati saja ini. Salah satu yang jadi catatan penting sebagai mahasiswa, tolong diperhatikan betul ya. Dalam perkara korupsi itu dia sering dinilai sebagai satu yang sifatnya extraordinary crime, kejahatan yang Luar nggak biasa. biasa, biasa aja. Kenapa dia penting untuk dikategorisasikan sebagai extraordinary? Karena kalau dia itu masuk kategori extraordinary, maka menjadi sahlah, menjadi legal lah, menjadi satu dasar hukum yang boleh untuk satu tindakan oleh negara, baik dari penegakan hukumnya sampai nanti hukumannya yang juga extraordinary. Nggak biasa-biasa aja. Maling ditangani polisi bisa. Korupsi ditangani polisi bisa. Tapi diperlukan negara menganggap pembuat undang-undang menganggap penting dibuat satu lembaga tersendiri yang sifatnya extraordinary juga untuk menangani perkara yang extraordinary. Dia diberi kekuatan lebih, kira-kira begitu. Dia diberi satu senjata yang lebih tersebab karena kejahatan yang dia lawan itu extraordinary. Saudara, kalau memperhatikan, polisi biasa itu bawa pistol yang biasa aja. Ya, pegang sini. Tapi kalau BRIMOB sama-sama polisi, dia bawa senjata laras panjang. Kenapa? Karena dianggap yang dihadapi itu berbeda. Gitu. Yang dianggap, yang dihadapi itu cukup dengan senjata api, ya, atau ketika BRIMOB dia harus memerlukan senjata yang lebih paten gitu, senjata laras panjang, misalnya gitu. Itu kenapa terjadi? Sama-sama polisi kan? Itu karena ada level yang berbeda terkait dengan yang dihadapi. Nah, extraordinary crime dalam tindak pidana korupsi itu terjadi juga. Tersebab minimal tuh ada 6 ini. Pertama, dia kompleks. Dia melibatkan aspek yang luas. Yang kedua, dia sifat endemi. Jadi dia seperti penyakit tadi, menyebar, menular. Yang ketiga, dia organized. Dia itu terorganisir dengan baik. Ada memang orang korupsi itu ya satu orang main sendiri. Tapi dalam banyak hal, dia itu saling berhubungan. Sehingga ketika ada satu kena tuh langsung semua kena. Yang ketiga, yang keempat, dia powerful. Ini yang jadi catatan. Bahwa pelaku korupsi itu adalah orang-orang gede. Gitu. Orang-orang besar. Orang-orang yang punya kekuasaan. Orang-orang yang punya cuan. Kalau di drama-drama itu kan kadang yang punya kekuasaan itu siapa tuh? Para konglomerat itu kan. Bukan sekedar penguasa pemerintah. Enggak. Dia para konglomerat yang bisa beli. Nah, masalahnya kan itu. Dia terorganisir karena dia bisa beli, dia bisa bayar pejabat. Bahkan penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang korup itu juga dihadapi oleh para penegak hukumnya ini. Jadi ada satu film
Hong Kong kalau tidak salah. Nanti yang suka film bisa nonton tuh. Film itu bicara tentang KPK-nya Hong Kong. Nah, film itu cerita bahwa salah satu yang apa namanya yang dipermasalahkan atau yang menjadi target operasi pertama-tama dari KPK itu adalah kepolisian. Karena bagi mereka mau membersihkan ini kita harus start from legal authority, para penegak hukum itulah, para legal enforcer. Kalau menyapu katanya kan, nyapu itu harus sapunya bersih dulu. Kalau sapunya kotor, nyapu malah tambah kotor. Itu film ada saya lupa judulnya. Cold War atau apa gitu. Silakan dicari film, tapi agak lama. Bagus. Dia bicara tentang cerita pembersihan kepolisian. Yang kelima, kenapa dia dikatakan sebagai extraordinary crime? Karena dia itu memang penuh godaan. Penegak hukum belum masuk, lihat, uang yang disita itu, pernah lihat ya di TV itu, uang sitanya ditumpuk tinggi gitu. Polisinya itu, jaksanya itu, hakimnya itu, bahkan s- gajian dan gajinya nggak dipakai. Seumur hidup belum tentu sebanyak itu. Gitu, bandingan. Hakim yang digaji belasan sampai puluhan juta, suruh nangani perkara yang angkanya bisa sampai triliunan. Coba, godaannya besar. Nah, iya kalian kan ngomong sekarang enak Pak. Ya kita orangnya ideologis Pak, tidak tergoda oleh uang dan sebagainya. Ya para koruptor itu dulu waktu masih kere gitu juga. Pas dia dihadapkan dengan uang gede, wah, godaannya besar. Yang terakhir, dia dikaitkan dengan money laundering. Dananya tuh diputar-putar. Yang sering jadi bercandaannya money laundering itu kan. Kalau dulu saya di Jogja itu, jadi kalau kafe, ada kafe baru, tempatnya bagus, di tempatnya strategis, yang kelihatannya pasti sewanya mahal, operasionalnya besar, tapi sepi, sepi, dan masih survive. Ini kan sepi, aku masih nggak tutup-tutup, dia masih buka terus. Itu bercandaan kami dulu adalah, itu pencucian uang. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi ketujuh ke delapan lah tentang money laundering. Rekan-rekan mahasiswa, ini slide terakhir ya. Jam berapa sudah? Kalau bisa, mohon maaf Pak, Ya, izin boleh. bertanya boleh? Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sambil menunggu Waalaikumsalam. buka puasa, Pak ya. Jadi gini, eh, ini langsung aja Pak ya, Ya, dalam implementasinya Pak ya. Misalkan satu institusi, misalkan institusi yudikatif, cara mengkorupsi karena dia menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan uang. Nah, mungkin kalau institusi legislatif, di situ memang tempatnya uang. Jadi dia bisa dua cara kan Pak ya. Dan saya lebih menyoroti yang yudikatif. Nah, eh, pinjam kartu Indosiar Pak, Ibu minjam. Dalam hal eh, maaf tadi Pak ada ya, suara-suara biasa Pak. ya, Eh, dalam hal yudikatif tersebut Pak ya, ya, dia terdeteksi korupsi biasanya karena audit kan Pak. Karena teraudit ya. dari dia masuk dan seterusnya audit eh, hasil akhir dan hasil awal tidak nyambung. Nah, Oke. disitulah seseorang yang melakukan korupsi biasanya melakukan pencucian uang. Nah, kalau misalkan kebanyakan memang Pak, kebanyakan memang mereka itu eh, punya korporasi atau bekerja sama dengan pihak kedua buat korporasi baru Pak. Walaupun memang eh, itu sudah jadi perbincangan umum, kalau korporasi baru itu bisa untuk eh, walaupun tidak ada keuntungan tetap aja hidup seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi. Tapi Pak, misalkan ada suatu eh, oknum
oknum pemerintahan, eh, dia menggunakan korporasi yang kokoh, Pak, maksud saya. Korporasi itu Ya, eh, misalkan sudah berusia puluhan tahun, jelas kokoh kan, Pak? ya, Laporan keuangan, raca keuangan, dia akan laporan per tahunan, terus dia masuk juga ke bursa saham, masuk kemana-mana. Itu kan sangat cantik, Pak. Dan ya, legalnya tuh kan bagus banget, Pak. Nah, sekarang mungkin karena ada koneksi tertentu dari oknum tertentu masuk lagi ke korporasi yang cakep tadi dengan koneksi yang bagus juga, akhirnya dia bisa mengalirkan dana sekian banyak sehingga kalau ada tim audit dia bisa mengamankan aset-aset dia. Pertanyaannya Pak ya, misalkan saya sebagai seorang praktisi, bagaimana saya melihat dua sudut pandang itu, Pak? Karena kalau usaha baru kan bisa dilihat, Pak, dari laporan keuangan harian, dari laporan rugi laba, dari segala macam, konsumen yang masuk, segala macam. Tapi kalau seperti itu, Pak, ya, itu gimana, Pak? Cara melihat dalam sudut pandang pidana dan perdatanya. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih. Nanti akan panjang, lebih panjang akan diceritakan ketika kita bahas money laundering. Tapi saya akan tanggapi sedikit gambaran begini. Jadi di Amerika, di Amerika itu pengusaha itu punya dua setan. Ya, bercandaannya itu. Jadi silakan aja googling, googling aja. Dia punya dua setan. Setan pertama namanya lawyer. Setan yang kedua namanya akuntan. Termasuk dalamnya tuh teks, teks apa namanya? Apa teks tuh pajak. Ya, akuntan itu orang ekonomi itu. Dua ini adalah setannya dia, setannya pengusaha kalau mau main. Kenapa? Dia bisa utak-atik gimana caranya untuk kelihatannya legal dan pembukuannya aman. Itu memang di negara-negara besar begitu, itu jadi setannya tuh. Jadi banyak lawyer-lawyer itu yang ngatur gimana. Bahkan kalau dia kena, maksudnya tuh si pengusaha itu ketangkap, tuh uangnya tetap aman kayak gitu. Money laundering itu kan gitu. Sekarang yang lagi ramai di money laundering itu kan kasusnya Bu Rita, Rita Widiasari. Kasus korupsinya sudah sekian tahun yang lalu diputuskan. Tapi kan money launderingnya masih dipusut terus. Carilah di tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Cari. Kenapa? Makin canggih lawyer dan akuntannya, tuh, dia makin canggih untuk menutupi celahnya. Jadi nggak gampang tuh. Jadi saya ceritain tuh. Jadi dia masuk penjara ya, tapi tetap kaya kan. Makanya kan isu yang rame di eh, kayak dengan revisi korupsi itu, tidak pidana korupsi adalah bagaimana memiskinkan koruptor. Karena kalau sekedar penjara itu koruptor Nggak bisa. Iya, nggak kita ngefek lah gitu, nggak ngefek. Dan lebih parahnya rutannya juga rumah tahanan, lapas itu kalau bisa rutan jadi kan lahan korupsi juga kan. Orangnya keliling-keliling ditemani, didampingi, bisa keluar-keluar malam dia balik. Ya, dia bisa di mana di mana nonton ini, cuma gitu. Ajaib memang negeri ini. Nah, kita hidup di negeri ajaib. Kira-kira gitu, Bu. Nanti apa namanya detailnya akan kita kita temukan itu, insya Allah. ya, terima kasih Pak ya. Ya, monggo ya kalau mau tanya silakan saja langsung gitu. Jadi tidak nunggu habis. Karena bentar lagi ini habis nih. Bapak-bapak, Ya, saya boleh bertanya, Pak? boleh. Oke, jadi sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Marsha. Sebelumnya juga saya setuju dan sependapat dengan Bapak terkait fenomena korupsi yang sudah sistemik ini. Karena memang juga di sisi lain kalau kita lihat dari pemberantasannya kan pengembalian aset negara itu masih sangat minim. Karena kalau saya lihat doktrin di Indonesia ini kan dia lebih ke follow the person, not follow the money gitu. Nah, maka dari itu kan kalau kita menilik lebih jauh lagi dari regulasinya kan sebenarnya pengembalian aset itu bisa dieksekusikan, tapi setahu saya kalau ada putusan yang
berkekuatan hukum tetap atau inkra gitu. Nah, kalau kita menilik lagi kan kita melihat dari data yang dilakukan penelitian oleh LSM kayak Indonesia Corruption Watch dan Transparency International kan memang korupsi ini sudah merajalela gitu di berbagai sektor, khususnya di sektor BUMN gitu. Kalau saya lihat sih data kemarin dari Indonesia Corruption Watch itu bahkan kerugian negara dari korupsi sektor BUMN itu mencapai 64 triliun seperti itu. Namun ini tuh menimbulkan kebingungan bagi saya setelah adanya atau lahirnya revisi Undang-Undang BUMN yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang dimana di dalam revisi ini terdapat beberapa ketentuan yang sangat ambigu gitu, khususnya pada pasal 3X ayat 1 dan pasal 9G yang mengubah status para pengurus BUMN, Pak, tidak lagi menjadi penyelenggara negara. Kemudian pada pasal 4B juga menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN ini tidak diklasifikasikan sebagai keuntungan atau kerugian negara. Nah, secara konseptual kan ini menarik, Pak, karena selama ini kalau kita lihat dari penegakan rezim tindak pidana korupsi kan khususnya pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan yang menjadi elemen esensial ini kan merugikan keuangan negara. Sedangkan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu kerugian yang dialamin BUMN itu bukan kerugian keuangan negara. Nah, ini kan berarti ada doktrin baru yang dimana ada pemisahan gitu pada modal negara yang ada di dalam BUMN ini. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah ada implikasi dalam rezim penegakan tindak pidana korupsi khususnya pada BUMN, Pak? Karena kan kalau kita lihat selama ini regulasi-regulasi yang mendukung penegakan tindak pidana korupsi itu kan justru dijegal gitu oleh beberapa oknum gitu, Pak. Terima kasih. Baik. Ini sekaligus penutup ya ini ya. Karena kita berhenti di sini saja. Boleh satu lagi ya Pak? Oh boleh tambah ya, pertanyaan monggo. Slide-nya saya tutup dulu sampai. Monggo, silakan tanya sekalian. Sebenarnya ini kalau saya lihat dari Mas yang sampaikan tadi Pak, ini kayak pedang bermata dua sih Pak. Satu, itu melindungi orang-orang yang bekerja di BUMN itu untuk tidak dikriminalisasi Pak dengan kata-kata kerugian negara atau korupsi. Kedua, itu juga jadi alat orang-orang yang melakukan korupsi Pak. Kayak misal PLN tuh Pak, kebijakannya kan kayak mewajibkan mewajibkan PLN membeli seluruh batu bara listrik yang dihasilkan dari PLTU, Pak. Kalau itu kan otomatis kebijakannya merugikan negara, Pak. Apakah bisa yang membuat kebijakan seperti itu dipidana, Pak, atau korupsi, Pak? Baik, Terima kasih, Pak. siap. Oke, saya akan berikan tanggapan singkat, tapi nanti akan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita sentuh itu. Ya, terutama kita bicara tentang mana saja yang masuk kategorisasi tindak pidana korupsi. Kita merinci itu. Eh, yang Mbak Marsha tadi bahas itu memang muncul lagi ketika ada UU BUMN. Tapi sebenarnya eh, saudara kalau mau lihat sejarahnya, jadi perdebatannya itu terjadi waktu saya kuliah S1. Jadi perdebatan itu keras, ramai itu. Waktu itu kasus eh, salah satunya itu Senturi, kasus Bank Senturi. Dosen saya, dua orang itu saling berseberangan kubu. Kubu yang satu, jadi kan dalilnya sama. Lex specialis derogat legi generalis. Cuma ternyata asas ini tidak gampang diterapkannya. Yang satu teriak mengatakan tipikor itu lex specialis. Yang satu bilang undang-undang BUMN itu lex specialis. Bicara apa sih sebenarnya? Bicara apakah keuangan negara yang dipisahkan, namanya BUMN, itu adalah uh, salah satu objek tindak pidana korupsi atau bukan. Yang ribut di dua orang begawan yang sekarang saya sebut namanya
kemungkinan besar kalian kenal. Saya dengar langsung, yang satu ngajar kelas pidana, yang satu ngajar kelas HAN. Dosen saya dua-duanya. Yang pidana ini mengatakan, itu bukan, yang ngomong pidana, dosen pidana, itu bukan korupsi. Karena itu kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ngomong ini pakar pidana, namanya Edward Eddy Hiarich. Yang kalau kayak ke kacamata di sini deh. Sekarang jadi wamen itu. Prof Eddy di kelas yang ngomong itu sambil pinggang ini. Di kelas sebelah ketika saya ikut kelas ya. Waktu itu belum profesor. Nama orang ini Zainal Arifin Mokhtar. Kata kita manggilnya Uceng. Kata Mas Uceng, oh itu korupsi. Jadi dua kita masih seru sih, ingat waktu itu. Saling berbantahan bahkan di tulisan-tulisan. Jadi itu bukan baru, Mbak. Barunya memang terteranya. Tapi perdebatannya itu sudah dari sekitar 15 tahun yang lalu. Antara Uceng dan Edi. Uceng itu yang baru jadi Profesor Uceng. Edi waktu itu sudah profesor. Edward Eri Yarich. Dua-dua dosen saya tuh, bayangkan mahasiswa tuh manggut-manggut gini. Jadi di UGM pun tidak satu kepahaman kan gitu. Jadi kalau ditanya itu beda-beda, iya. Yang ngomong itu profesor. Sama-sama profesor. Jarang kan? Ah gitu. Detailnya lebih lanjut nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Termasuk yang tadi Masnya tanyakan itu. Demikian, saya cukupkan di sini ya. Saya mohon maaf ya karena sudah overload mengajarnya ini. Ini kalau ada kalau buka terus lanjut lagi masih bisa saya, tapi kan ini juga tidak cukup waktunya. Baik, saya kira begitu ya. Tadi tolong ya, Tia, mana tadi Tia? Tolong disiapkan kelompoknya itu untuk mencoba menyusun. Nanti kalau sudah, nanti silakan dikumpulkan ke saya, baru nanti saya akan support dananya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya belum bisa jawab detail. Tapi saya memanas-manasi saja. Ya tuh, saya dulu bersyukur mendapat ilmu langsung dari begawan-begawan itu. Yang sekarang jadi tokoh-tokohnya itulah. Ya ribet-ribet tuh banyak ya dosen-dosen saya juga dulu kayak gitu. Kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas, Mbak-mbak. Ya, semoga puasanya lancar. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima kasih, Selamat Pak. berbuka puasa.